Okay, good morning everybody. Welcome back in our material. But before it, as usually, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, and good evening for all of you. I hope all of you are still in a good condition this time. Okay. Now, today we shall continue our material to the next chapter. Yeah. Namely chapter 3, because last video is the last material from the chapter 2. So now we shall continue our material in chapter 3. Ready? Okay, good. But take your prepare your notebook and your exercise book. Okay. Chapter 3. In chapter 3 we shall discuss about advice and or suggestion. Yeah, maybe you have understand about advice or suggestion. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita biasa itu memberi advice sama suggestion ya. Nah, dari sini kita akan membahas juga yang namanya obligation and rule ya. Mana yang dikatakan harus dan mana yang tidak harus ya. Obligation boleh kita katakan kewajiban dan keharusan ya. Kemudian nah, dari sini juga kita akan memperlebar yaitu dengan how to ask suggestion or advice ya, how to ask suggestion or advice, kemudian how to give advice or suggestion. Oke. Kita lanjutkan. Di sini yang pertama kita bahas itu adalah how to ask suggestion, yaitu bagaimana cara meminta saran. Pernah minta saran sama kawan? Pasti pernah ya. Here we shall discuss about how to ask suggestion. There are some ways, namely the first, what should I do? Ya, apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian what do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Next, what do you recommend it? Apa yang kamu rekomendasikan? And next, do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Dan here, how to give suggestion? Bagaimana cara memberi saran ya atau nasihat? The first, why don't you bling bling bling? Kenapa kamu tidak titik-titik? Kemudian you had better, kamu sebaiknya atau kamu lebih baik ya. Kemudian atau next, you should, kamu seharusnya. Next, what about, bagaimana kalau you can, kamu dapat. Okay. And then you need, kamu perlu. Okay, itu sarannya. Kemudian let's continue. Why don't you bling bling? Coba kita masukkan kata-katanya ya, yaitu go to the dentist ya. Kenapa kamu tidak pergi ke dokter gigi ya? Mungkin di sini mungkin di sini masalah dia itu adalah dia sakit gigi. Jadi ditanya, what should I do, apa yang harus saya lakukan? Kemudian datang ke kawan yang beri saran, why don't you go to the dentist? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter gigi? Bisa ya. Kemudian nih, you had better take a rest. Kamu lebih baik istirahat. And then you should take a remedy test. Kamu sebaiknya atau kamu seharusnya ujian ulangan ya atau remedial ya. Kemudian what about, bagaimana kalau watching a film? Bagaimana kalau pergi ke bioskop? And then you can call her. Kamu bisa menghubunginya. You need to study hard before the test. Kamu perlu belajar keras sebelum ulangan atau sebelum ujian. Oke. Kemudian, nah di sini yang dilingkari kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Kemudian di sini kata kerja pertama tambah ing, watch, ya. Ini dia, watch plus ing, ya. Kemudian call, kata kerja bentuk pertama, to study. Nah, maksudnya di sini adalah you titik-titik masukkanlah kata kerja bentuk pertamanya. Di sini juga better, kata kerja bentuk pertama langsung ya. You should, kata kerja bentuk pertama. Tetapi kalau yang ini, what about titik-titik, jangan kata kerja bentuk pertama, tetapi kata kerja pertama plus ing. Misalnya, what about watching, what about reading, ya, plus ing semuanya. Kemudian you can, kata kerja bentuk pertama
you need to study. Nah, untuk memisahkan kata kerja dengan kata kerja, gunakanlah kata to. You need to run misalnya, you need to read, you need to cook, dan sebagainya. Oke ya. Next. Here, asking suggestion and giving suggestion ya. Yang kita coba dalam bentuk kalimat. Do you have any ideas for me? You can read this in bahasa ya. Maka di sini giving suggestion you should plus verb 1. You can read. Do you have any suggestion for me? Okay, here also you had better plus verb 1 ya, as I told before, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya ya. Do you have any advice for me? You ought to plus verb 1. Okay, di sini juga. Would you mind giving me your suggestion? I advise you to plus verb 1. Kemudian, can you tell me what should I do? Okay, I suggest you to plus verb 1. Ya. Kemudian, what should I do? I recommended you to plus verb 1. Okay. Nah, here how you asking suggestion, and here how you giving suggestion. Yeah, how you to give suggestion for someone. This is the formula. You should plus verb 1. You had better plus verb 1. You ought to plus verb 1. I advise you to plus verb 1. I suggest you plus verb 1. I recommended you to plus verb 1. Okay, that's the rule ya. Inilah aturannya. Okay, bisa kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau dia accept ya, ketika dia menerima saran dari kawannya ya, kita bisa gunakan good idea, ide yang bagus. Kemudian that's marvelous, itu menakjubkan, itu bagus juga boleh ya. Kemudian that would be nice, itu akan menjadi menyenangkan. Kemudian I'd like atau love to, saya suka atau menyukainya. And then yes, you are right, ya kamu benar. And also if there's accept, so must be there's refuse ya. Kalau ada yang menerima pasti ada yang menolak ya. Nah, cara menolak yang baik dan sopan itu adalah seperti number 1, I don't think so, saya rasa tidak ya. I'm not sure, saya kurang yakin. That's thanks but that won't work. Terima kasih tetapi itu tidak akan berhasil ya. Terima kasih tetapi itu tidak akan berhasil. Kemudian that's a good idea but, itu ide yang bagus tetapi, berarti ada lanjutannya. Kemudian di sini I tried that but, saya mencoba itu tetapi titik, ada lanjutannya. Bisa kira-kira? Oke. Kita lanjutkan. Example. Let's see. Number 1. Let's watch football at the stadium. Ya, ini masalahnya. Atau ini sarannya. Mari kita menonton pertandingan sepak bola di stadion. Ya. Kemudian kalau dia menerima accepting, yes, let's go. Ya. Kemudian kalau dia refusing, kalau dia menolak, no, thank you. I have another schedule. I must clean the house now. Oke. Kalau dia menolak tadi, ya. But kalau dia, kalau dia menerima, yes, let's go. Ini ya. Tapi kalau dia menolak, tidak, terima kasih, saya masih punya pekerjaan lain. Saya harus membersihkan rumah sekarang, gitu ya. Kemudian di sini, why don't you have breakfast before go to school? Kenapa kamu tidak sarapan sebelum ke sekolah? Kalau dia menerima, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Kalau dia menolak, I think I will late. Saya rasa saya akan terlambat. So I will have breakfast at school. Jadi saya akan sarapan di sekolah saja. Kemudian how about go to the movie? Bagaimana kalau nonton bioskop ya? Accepting, okay, it's good, it sound great, okay, kedengarannya bagus. Refusing, no, I do not have money to buy the ticket. Tidak, saya tidak punya uang untuk membeli tiket. Kemudian kalau ini, I think you should do your homework now. Saya rasa kamu harus mengerjakan tugasmu sekarang. Kalau dia menolak, yes, you are right, ya kamu benar. Kalau dia refusing, take it easy my friend. Tenang saja teman, I still have so much time. Saya masih punya waktu yang banyak. Ya, itulah kira-kira. Oke, next.
Ya, contoh berikutnya, ya, the next example. Here a conversation between Vina and Ayu, ya. Good morning Ayu, my best friend. You look bad today. What happened to you? Ya. Good morning Ayu, selamat pagi Ayu, temanku, ya. Kamu kelihatan sedih hari ini, atau kamu kelihatan buruk hari ini, ya. What happened to you? Apa yang terjadi denganmu, ya? Oh, it's only a little problem. Oh, itu hanya masalah kecil. Kemudian datang lagi si Vina, please tell me, maybe I can give the solution. Ya, tolong beritahu saya. Ya, tolong beritahu saya, mungkin saya bisa bantu. Ya, okay. I feel sad because I do not have money to pay for the college tuitions. Ya, I have used my money to buy a new motorcycle. Jadi katanya gini, ya. Saya merasa sedih karena saya tidak punya uang untuk membayar keperluan sekolah, ya. Saya telah memakai uang saya untuk membeli sepeda motor baru. Okay. Kemudian datang lagi Vina. Oh, you should tell your parents if you have no money. I think they will help you. Jadi katanya, oh, kamu sebaiknya memberitahukan kepada orang tuamu jika kamu tidak mempunyai uang. Saya rasa mereka akan membantumu. Kemudian datang Ayu, I don't think so. Saya rasa tidak. It only will make something worse. Itu hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Kemudian atas Vina, you can lend money from someone. Kamu bisa meminjam uang dari seseorang. That's a good idea. Oke. Okay? Jadi itu adalah ide yang bagus. Nah, di sini sudah disampaikan dalam percakapan ini bahwa dalam sebuah percakapan bisa kita buat dia menjadi beberapa maksudnya kita bisa kita tuangkan di situ beberapa cara memberikan saran atau nasihat, ya. Contoh misalnya nih, itu dari awalnya dia tanya nih, please tell me, maybe I can give the solution. Nah, ini salah satunya. Tolong beritahu saya, siapa tahu saya bisa bantu. Nah, itu kan menawarkan bantuan, ya, menawarkan saran itu. Kemudian di sini, oh, yuk datang dikasih tahu lah masalahnya. Saya merasa sedih, ya, karena saya tidak punya lagi uang. Nah, that's the problem. Itulah masalahnya. Masalahnya adalah bahwa si Ayu tidak lagi punya uang untuk membayar keperluan kuliah atau sekolah, karena dia sudah memakai uangnya untuk membeli sepeda motor. Nah, jadi datang si Vina, dikasih saran. Dia memberi saran di sini bahwa you should tell your parent if you have no money. Kamu sebaiknya memberitahu orang tuamu kalau kamu tidak punya lagi uang, ya. Saya rasa mereka akan bantu. Nah, inilah salah satu sarannya, ya, yang di garis bawah ini. Kemudian dia kata, nah, dia di sini menolak, ya. Si Ayu menolak saran daripada si Vina. I don't think so. Saya rasa tidak. Lanjutannya, it only will make something worse. Itu hanya akan membuat sesuatu menjadi lebih buruk, ya. Kemudian lagi dikasihkan lagi saran. Nah, you can lend money from someone. Kamu bisa meminjam uang dari seseorang. Ini lagi sarannya. Kemudian datang dia, that's a good idea. Nah, di sini ditunjukkan bahwa di sini tadi here si Ayu refuse, ya, si Ayu menolak. But here, tapi di sini si Ayu accept, ya, that's a good idea. Oke. Jadi kadang nanti bisa diterima, kadang juga bisa ditolak. Lanjut. Oke. Nah, itu tadilah semuanya catatan Anda. Sekarang exercise-mu, ya, latihanmu di buku latihan. Rank up the scrambled words below. Nah, jadi susunlah, ya, rank up, menyusunnya. Susunlah kata-kata yang diacak di bawah ini. Nah, ini kata-kata yang diacak. Ada kata godo, i, kemudian di sini ada banyak ini, ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi maksudnya adalah ini semuanya kata-kata yang diacak, ya, diacak. Jadi di sini, ya, yang di titik ini tugas you to rank, untuk menyusun kata yang baik dan benar yang memiliki arti dari huruf-huruf ini, ya. Saya kira-kira saya ulangi, susunlah semua kata-kata yang huruf-huruf yang diacak ini menjadi huruf yang benar, nanti menjadi sebuah kata yang benar yang memiliki arti, ya, bisa nanti artinya. Dan semuanya ini huruf-hurufnya dan kata-katanya ini sebenarnya
diambil dari kata-kata yang sudah kita pelajari tadi, ya. Oke, itu memberi saran tadi dari situ semuanya itu. Jadi silahkan dikerjakan dan mudah-mudahan nanti semuanya benar, ya. 10 soal saja. Saya kira-kira, ya, susunlah kata-kata huruf-huruf ini menjadi kata yang benar dan memiliki arti. Tapi ingat, kata-katanya ini semuanya nanti setelah Anda susun semuanya dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Enggak ada bahasa Indonesia. Jadi di sini GODO, maka kalau disusun nanti di sini menjadi kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kalau kita terjemahkan. Saya kira-kira, oke. I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye bye.